Sejak hari ulang tahunnya yang ke-40, Wulan hidup dengan cara yang berbeda. Segalanya memang masih sama. Kereta pagi masih penuh, komputer kantornya masih lambat, Dina masih sering membicarakan kandungannya, pantry pun masih penuh suara orang tertawa. Tapi sekarang ia tahu bahwa semua ini tinggal sementara. Dan di dalam kepala Wulan, semuanya sudah berubah. Ia mulai menghitung waktu. Bukan menghitung hari libur. Bukan menghitung tanggal gajian. Melainkan menghitung sisa hari sebelum dirinya benar-benar kehilangan pekerjaan. 27 hari lagi. 24 hari lagi. 22 hari lagi. Kalimat itu terus berputar di kepalanya seperti bunyi jam rusak. Meski sudah lewat beberapa hari sejak menerima surat PHK, Wulan tidak juga kunjung memberitahu ibunya. Ia hanya bilang sedang capek, lalu masuk kamar lebih cepat dari biasanya. Rutinitas baru pun terbentuk. Pulang kerja, mandi, makan. Lalu duduk sampai larut malam mencari lowongan. Kadang ia memberanikan diri menghubungi teman-temannya. Perusahaannya masih buka lowongan gak ya? Tanya Wulan setelah basa-basi singkat. Yang biasanya ditutup dengan kalimat penuh harap. Kalau ada info admin, kabarin ya. Hampir semua balasan terdengar sama. Sopan dan tidak memberi harapan apa-apa. Wulan pun tidak sepenuhnya bergantung pada mereka. Dia terus berburu pekerjaan di situs lowongan kerja. Seperti malam ini, Wulan membaca perlahan deretan lowongan pekerjaan yang tercantum di layar laptop tuanya. Untungnya, hampir semua lowongan yang dia baca tidak mensyaratkan soal usia maksimal. Lebih menekankan pada keterampilan dan juga pengalaman kerja. Tak buang waktu, Wulan pun segera submit CV. Dengan harapan dari sekian banyak lamaran yang dia kirim, ada beberapa yang segera memanggil interview. Meski entah kenapa, ada rasa ragu yang menggelayuti perutnya kalau dia akan bisa segera mendapatkan pekerjaan. Karena dia sadar diri dan cukup tahu diri. Tapi Wulan tidak mau menyerah. Dia akan terus berusaha dan berdoa. Karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Ibunya mulai sadar ada yang berbeda. Wulan jadi lebih sering melamun. Kadang teh di depannya dingin begitu saja tanpa disentuh. Kadang pun ia menatap televisi tanpa benar-benar menonton. Kerjaannya lagi banyak ya? Tanya ibunya suatu malam. Gumam Wulan singkat. Jangan dipendam sendiri. Hening selama beberapa saat. Iya, Bu. Jawaban pendek itu membuat ibunya diam. Tapi tetap memperhatikan raut wajah Wulan dengan seksama. Karena seorang ibu selalu tahu ketika anaknya sedang tidak baik-baik saja.
Besok jangan lupa ya, kata ibunya saat Wulan sedang mencuci piring bekas makan siang. Apa, Bu? Kondangan anak Pak RT. Wulan langsung menghela nafas panjang. Aku nggak ikut lah, Bu. Loh, kenapa? Nggak enak sesama tetangga. Pucuk ibunya. Wulan pun menggerutu. Pasti nanti ditanya macam-macam lagi. Ibunya tersenyum kecil sambil menutup makanan di meja menggunakan tudung saji. Gak usah didengerin, cuekin aja. Tapi tetap aja bikin bete. Ibunya menatap lama punggung Wulan. Kalau semua dimasukin hati, kamu bisa sakit sendiri. Wulan tidak membantah dan hanya terus membilas alat makan. Hari kondangan akhirnya tiba. Wulan memakai batik sederhana warna coklat yang sudah beberapa tahun ia punya. Di depan cermin, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Ia merasa dirinya terlihat tua. Bukan tua yang anggun, tapi tua yang lelah. Bayangan dirinya datang kondangan dengan orang tua sungguh mengganggu dan membuat tidak nyaman. Sementara di luar sana, perempuan seusianya datang dengan suami atau dengan anak-anak. Wulan pun menghela nafas panjang dan dalam, membayangkan situasi yang akan dia hadapi. Membayangkan dirinya harus berpura-pura dan bersikap sopan meski dalam hati merasa jengah. Membayangkan harus terus menempatkan dirinya pada situasi yang dia tidak suka. Seandainya saja dia lebih berani. Seandainya saja hidupnya berbeda. Seandainya... Suara gamelan dan aroma makanan melingkupi gedung hajatan. Wulan pun bergegas menuju meja prasmanan setelah menyalami pengantin di pelaminan. Baru juga 5 menit duduk, Wulan sudah harus menebalkan telinga. Sendirian aja, Wulan? Sapa seorang wanita yang dia kenal sebagai salah satu tetangga. Sama ibu, Tante. Jawab Wulan sambil melirik ibunya yang sedang mengantri makanan pondokan. Maksud Tante, calonnya gak ikut. Wulan hanya tersenyum tipis, lalu mulai menyendok makanan ke mulut, sambil berharap agar wanita itu segera pergi. Atau perlukah dia mencari tempat duduk lain? Kalau kamu belum ada calon, mau gak Tante kenalin sama keponakan Tante? Wulan rasanya ingin menjerit. Tapi alih-alih bersuara lantang, dia menjawab, "Gak perlu, Tante. Abisnya sayang banget, kamu kan cantik dan sopan begini. Masa sih belum nikah juga?" Wulan tidak tahan lagi. Dia langsung berdiri. "Permisi Tante, aku mau ambil minum." Tanpa menunggu reaksi wanita itu, Wulan langsung berdiri kemudian bergegas menuju meja minuman. Mata Wulan pun berkelana, kemudian memilih duduk di deretan bangku yang cukup penuh oleh orang-orang yang dia tidak kenal. Setidaknya tidak akan ada yang usil padanya. Tak lama kemudian, sang ibu bergabung dengannya.
Wulan makan dengan cepat supaya bisa segera pergi dari tempat yang membuatnya merasa sesak. Beberapa menit berselang, seorang wanita berusia 60 tahunan duduk di dekat mereka. Dia adalah Bu Lurah yang tinggal di gang sebelah. "Wulan cantik banget hari ini," sapa Bu Lurah setelah basa-basi singkat dengan sang ibu. Meski kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi Wulan merasa ada sesuatu di baliknya. Dia pun hanya tersenyum sambil terus mengunyah. Kali ini sangat perlahan agar ada alasan untuk tidak menjawab apapun yang ditanyakan. "Kapan nyusul?" Pertanyaan yang pasti dijawab Wulan sambil bercanda. "Mei, Bu Lurah." "Mei tahun depan?" "Maybe yes, maybe no," jawab Wulan cuek. "Kamu itu bisa aja." Wulan tidak menanggapi. Dia pun menatap ke arah lain. "Masih kerja di asuransi?" Wulan pun mengangguk sebagai jawaban. "Masih sendiri atau udah ada calon?" Lagi-lagi pertanyaan yang membuat gigi Wulan beradu. "Jangan pilih-pilih, kalau udah ada calon, cepat diresmiin. Dia lagi sibuk," ucap ibunya. Lalu mencoba mengalihkan pembicaraan dengan membahas hal lain. "Kemarin anak sepupu saya baru lamaran. Dia kerja di bank. Umurnya baru 26," ucap Bu Lurah. "Dia juga wanita karir sama kayak Wulan." Wulan menghela nafas sambil menyesap minumannya. "Wulan jangan kebanyakan kerja, jangan terlalu mandiri. Nanti cowok-cowok takut deketin." Wulan mulai merasa muak. Dia sangat ingin pergi, menjauh dari orang-orang yang ingin ikut campur dalam kehidupannya, yang sok peduli dan sok perhatian pada hidup orang lain, terlebih pada hidup perempuan yang belum menikah. Seolah hidup perempuan lajang adalah bahan diskusi umum, yang keberadaannya membuat gatal-gatal dan merusak tatanan kehidupan. Sehingga siapapun merasa berhak mengomentari, merasa berhak mengendalikan, merasa berhak ikut mengatur. Bu Lurah lalu mengalihkan pandangan dan menatap Ibu Wulan dengan sorot mata serius. "Sebenarnya saya ada kepikiran," lanjut Bu Lurah tanpa tedeng aling-aling. Wulan langsung punya firasat buruk. "Adik saya kan baru cerai tahun lalu." Wulan tidak bisa menahan dengusan malas dan sebalnya, membuat sang ibu langsung melayangkan lirikan menegur. "Dia kerja di Departemen Perhubungan." Wulan buru-buru menelan makanan yang ada di mulutnya. Kerjaannya mapan, udah punya rumah dan kendaraan pribadi. Anaknya memang 3, masih kecil-kecil dan ikut ibunya. Jeda sebentar. Bu Lurah menatap Wulan sejenak sebelum melanjutkan. "Anaknya baik kok, gak neko-neko." "Terus kenapa bisa cerai?" Kata-kata itu sudah ada di ujung lidah Wulan, tapi dia masih bisa menahan diri dan mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Istrinya aja yang gak becus urus keluarga, sukanya kelayapan sama teman-temannya. Suami sampai gak diperhatikan. Selalu aja pihak perempuan yang salah. Batin Wulan sebal. Dia malah jadi semakin antipati. Karena meskipun ada pihak yang salah, tidak sepatutnya hal pribadi diumbar ke orang lain.
Apalagi sampai menjelek-jelekan seseorang yang pernah menjadi bagian dari keluarga. Daripada sendiri terus kan, siapa tahu cocok. Kalimat terakhir itu membuat tenggorokan Wulan terasa kering. Sendiri terus. Seolah kesendiriannya adalah keadaan memalukan atau aib yang harus segera diperbaiki. Wulan tak tahan lagi. Dia bangkit berdiri. "Permisi, saya mau ambil kue." Wulan mengabaikan tatapan kaget ibunya, lalu melangkah cepat melewati kerumunan orang yang sedang mengantri makanan. Sepanjang perjalanan pulang, Wulan lebih banyak diam, sementara ibunya berjalan pelan di sampingnya. "Ibu pernah ketemu sama adik Bu Lurah," kata ibunya, hati-hati, saat mereka berjalan menuju rumah. "Anaknya kayaknya memang baik." "Bu," tegur Wulan, tidak suka. "Cuma kenalan dulu gak apa-apa kan?" "Aku gak mau." "Kenapa?" Wulan berhenti berjalan. Dia menatap ibunya lurus. Beragam pikiran dan perasaan berkecamuk di kepala dan dadanya. Ia tidak takut pada duda, tidak takut pada anak 3. Tapi ia takut dipilih hanya karena dianggap sudah tidak ada yang mau hidup dengannya. Takut menjadi pilihan terakhir. Takut menikah hanya supaya orang-orang berhenti bertanya. Takut menjalani hidup bukan dengan orang yang benar-benar dia inginkan. Tapi alih-alih menjelaskan, Wulan lalu membalikan badan dan melengos pergi tanpa sepatah kata. Setiap pukul 3 pagi, Ibu Wulan selalu bangun. Merebus air, bersih-bersih, lalu pergi ke pasar setelah sholat subuh. Sudah bertahun-tahun begitu. Kadang Wulan terbangun hanya karena suara pintu dibuka perlahan. Kadang ia mendengar ibunya batuk kecil di dapur. Dan semakin hari, suara batuk itu terdengar semakin sering. "Ibu gak usah jualan lagi," kata Wulan suatu pagi. Ibunya langsung tertawa kecil. "Terus makan dari mana?" "Aku kan kerja," ucap Wulan spontan. "Ibu masih kuat." Kalimat itu sederhana, tapi justru membuat dada Wulan semakin berat. Karena sebentar lagi, kalimat terakhirnya itu bahkan tidak bisa dia ucapkan. Wulan pun hanya bisa termangu saat memperhatikan ibunya memakai jaket lusuh sebelum berangkat pergi. Tubuh perempuan itu sudah tidak muda lagi. Rambutnya memutih dan kulitnya keriput. Badannya sering sakit tapi tetap bangun jam 3 setiap hari. Dan tiba-tiba, Wulan merasa dirinya sangat gagal sebagai anak. Di kantor, Wulan mulai membersihkan laci meja sedikit demi sedikit. Pulpen yang sudah habis, sticky notes lama, foto kecil dirinya dan ibunya. 15 tahun hidupnya ternyata tidak banyak, hanya muat di satu paper bag. "Mbak, polis nasabah kemarin udah ada?" tanya Dina tiba-tiba. "Oh iya, ada," jawab Wulan, paham maksud pertanyaan itu.
Dia lalu mengambil buku polis, kemudian memberikannya kepada Dina. "Thanks ya." Dina lalu berkutat lagi dengan teleponnya. Wulan pun tanpa sadar memperhatikan suasana kantor itu. Masing-masing sibuk dengan pekerjaannya. Kadang saling mengeluh tentang target ataupun deadline. Kadang pun saling melemparkan candaan sederhana. Mereka seolah berada di dunia yang berbeda dengannya. Sedangkan dia bagaikan hantu yang belum sadar kalau sebenarnya sudah tidak punya tempat di sana. Dan sebentar lagi pun meja kerja itu bukan lagi miliknya. Kursi itu bukan lagi tempatnya. Bahkan namanya mungkin akan segera terlupakan. Malam itu hujan turun cukup deras. Listrik sempat mati beberapa menit. Wulan duduk di ruang tamu bersama ibunya sambil memperhatikan air hujan yang menggenangi sebagian halaman. "Wulan?" "Iya, Bu." "Kamu kenapa?" Pertanyaan itu akhirnya datang juga. Dan anehnya justru membuat mata Wulan panas. Wulan tidak langsung menjawab. Dia bahkan enggan menatap wajah ibunya. "Aku kelihatan kenapa?" tanya Wulan berusaha menghindar. "Kamu ada masalah?" Wulan tertawa kecil. Lalu tiba-tiba menangis. Begitu saja, tanpa aba-aba. Seolah pertahanan dirinya tak mampu lagi menahan air mata yang berkumpul terlalu cepat. "Aku di PHK, Bu," jawab Wulan, lirih, dengan pandangan mata menatap lantai yang terasa dingin di telapak kakinya. Kalimat itu akhirnya keluar, diiringi suara hujan yang terdengar sangat jelas. Selama beberapa saat tidak ada yang bicara. Keheningan itu begitu menusuk dan sangat menyesakkan. Ibunya masih terdiam, dan Wulan masih tidak berani menatap wanita yang sudah melahirkannya itu. Ia takut melihat kekecewaan, takut melihat kesedihan, takut melihat kelelahan karena lagi-lagi harus menjadi satu-satunya penopang keluarga, alih-alih bisa bersantai menikmati hari tua. "Akhir bulan ini selesai," lanjut Wulan sambil terseduh-sedan. "Aku takut gak dapat kerja lagi. Aku udah tua. Aku gak punya apa-apa." Semua kekhawatiran yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah ruah. Ibunya kemudian mendekat pelan dan duduk di samping Wulan. Dia lalu mengusap rambut Wulan seperti saat masih kecil. "Kamu jangan nyerah dulu," ucap sang ibu lembut, menenangkan. "Aku juga gak mau nyerah. Tapi gimana kalau selamanya aku gak bisa hasilin uang? Gimana hidup kita nanti?" "Jangan takut, ada ibu," kata ibunya penuh keyakinan. "Ibu gak akan biarin kita kelaparan." Wulan malah menangis semakin keras. Kata-kata terakhir itu bagaikan tamparan keras di pipi sekaligus bak pisau panjang yang menghujam cepat dan dalam di dadanya. Dan malam itu,
Untuk pertama kalinya sejak menerima surat PHK, ia tidak merasa sendirian memikul rasa takutnya, sekaligus merasa sangat tidak berdaya. Hari terakhir datang terlalu cepat. Wulan bangun lebih pagi dari biasanya. Langit masih gelap. Ia pun duduk di tepi kasur cukup lama sebelum berdiri. Entah kenapa, langkah sekecil pergi mandi terasa berat sekali hari itu. Begitu keluar kamar, Wulan melihat ibunya sedang menata sarapan di meja makan. Pasar tempat ibunya berjualan hanya berjarak 1 kilometer dari rumah. Ibunya pun sering pulang sebentar untuk mengantar sarapan. Terlebih dengan adanya motor, ibunya bisa dengan mudah bepergian ke sana kemari. "Hari ini terakhir ya?" tanya ibunya saat melihat Wulan. Wulan mengangguk pelan. Ibunya lalu tersenyum sambil berkata, "Pulangnya jangan kemalaman." Kalimat sederhana itu hampir membuat Wulan menangis pagi-pagi. Ibunya lalu menghampiri Wulan, memberi pelukan singkat, lalu kembali meninggalkan rumah. Diiringi tatapan Wulan yang menatap lekat sampai sosoknya menghilang dari pandangan. Di kantor semua terasa asing, padahal ruangan itu sudah ia lihat ribuan kali. Meja-meja, suara printer, bau pengharum ruangan, orang-orang yang lalu lalang. Mungkin karena dia sangat sadar, semua akan tetap berjalan seperti biasa setelah dirinya pergi. Dan kenyataan itu menyakitkan sekali. Ternyata seseorang bisa menghabiskan 15 tahun hidupnya di suatu tempat, lalu hilang begitu saja tanpa mengubah apapun. Sore harinya, Wulan berdiri lama di depan kantor setelah acara perpisahan singkat dari rekan-rekannya. Ia menatap gedung yang sudah ribuan kali ia masuki. Menatap jendela lantai tempatnya menghabiskan lebih dari 30.000 jam dari hidupnya. Menatap logo perusahaan yang tercantum di bawah namanya setiap kali dia mengirim email. Wulan lalu mengedarkan pandangan ke suasana sekitar, ke pedagang makanan, ke petugas security, ke orang di sekitar yang sedang lalu lalang. Wulan lalu menarik nafas panjang dan dalam, sebelum akhirnya membalikkan badan, kemudian berjalan pergi. Langkahnya pelan dan berat, seperti sedang meninggalkan bagian hidupnya sendiri. Saat sampai rumah, ibunya sudah menunggu di depan pintu. "Ibu masak sayur lodeh sama bikin bacem." Ibunya tersenyum hangat. Dan entah kenapa, senyum sederhana itu justru menghancurkan pertahanan terakhir Wulan. Ia langsung memeluk ibunya erat, lalu menangis. Menangis seperti seseorang yang sudah terlalu lama berusaha kuat.